Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desti Nurfauzi Ramawati, NIM P3921006 akan mempresentasikan proposal PHRI Startup Startup yaitu gacuan online. Uh, Bab 1 pendahuluan yang pertama mengenai latar belakang. Nah, mie gacuan ini merupakan sebuah merek mie pedas nomor 1 di Indonesia yang didirikan oleh PT Pesta Pura Abadi yang berdiri awal tahun 2016. Nah, saat ini mie gacuan ini tumbuh menjadi market leader utamanya itu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan saat ini tuh sedang dalam jalur berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional. Nah, di sini mie gacuan itu mengusung konsep yaitu bersantap modern dengan harga yang affordable. Dan mie gacuan itu mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market, di mana mie gacuan itu hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Nah, di dalam proposal ini membuat startup dengan nama gacuan online ini, yang mana nantinya itu akan membantu memudahkan para pelanggan mie gacuan dalam pemesanan maupun pembayaran tanpa membutuhkan waktu yang lama tentunya. Nah, untuk yang kedua mengenai tujuan kegiatan, yang pastinya itu melayani pemesanan gacuan dengan via online. Lalu yang kedua membantu dalam hal pembayaran. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu dimanfaatkan khususnya untuk pelanggan mie gacuan yang ingin melakukan pemesanan secara mudah. Lalu untuk selanjutnya, mempercepat dalam hal pembayaran di kasir tanpa membutuhkan waktu yang lama. Bab 2 mengenai aspek produk inovasi teknologi. Yang pertama, deskripsi produk inovasi. Nah, gacuan online ini merupakan startup yang dapat memudahkan pelanggan mie gacuan dalam pemesanannya yang bisa dilakukan secara online. Dan ketika di kasir nanti akan mendapatkan barcode yang mana nanti akan dapat mempercepat proses pembayaran dan pemesanan di kasir dengan harga yang sesuai dengan menu mie gacuan tanpa biaya tambahan apapun. Untuk latar belakangnya, nah ini berasal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, pada saat memesan di restoran mie gacuan itu kan pemesanannya itu antriannya cukup panjang dan hasil itu membutuhkan waktu yang lama juga. Nah, permasalahan tersebut memberikan saya ide untuk membuat sebuah startup yang mana dapat menghemat waktu, cepat, dan mudah bagi pelanggan mie gacuan. Yang ketiga mengenai keterbaruan produk. Nah, saat ini keterbaruan produk Indonesia itu sudah ada seperti itu Tix ID. Nah, itu Tix ID merupakan sebuah aplikasi pemesanan tiket bioskop dan pembayarannya itu secara online. Nah, kemudian setelah itu kan muncul sebuah barcode dan nantinya itu barcode itu akan di-scan ketika sudah sampai di bioskop dan akan mendapatkan tiket. Nah, namun dalam startup Migacuan itu hampir sama pemesanannya itu dalam via online, kemudian akan mendapatkan barcode, tapi pembayarannya itu tetap di kasir. Jadi nanti ketika sampai di kasir, menyerahkan barcode-nya dan kemudian di-scan untuk melakukan pembayaran di kasir. Lalu untuk spesifikasinya, dalam startup ini termasuk spesifikasi proses kerja yang mana itu mengatur semua ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penyedia selama proses pekerjaan sehingga hasil yang diperoleh itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk kegunaan atau manfaat produknya, yang pertama itu jelas untuk menghemat waktu, yang kedua mempercepat dalam pemesanan. Untuk selanjutnya mengenai keunggulan sama kelemahannya. Nah, keunggulannya ini pemesanannya itu dapat dilakukan secara online, bisa di rumah, terus mudah pemesanannya, terus cepat juga dalam pembayaran. Lalu untuk kelemahannya, itu tidak bisa diakses dalam keadaan offline. Nah, kalau misalnya barcode-nya itu nggak bisa di-scan, nah itu alhasil itu melakukan pemesanan seperti biasanya, yaitu melakukan antri. Lalu saya untuk kepemilikan produknya itu yang pasti PT Pesta Pora Abadi ya sebagai perusahaan yang mendirikan restoran mie gacuan. Selanjutnya eh, mengenai kekayaan intelektual. Nah, jenis kekayaan intelektual ini yaitu merek karena mie gacuan itu kan merupakan restoran yang setiap harinya itu ramai pelanggan karena maka dari itu startup ini akan berguna bagi pelanggan mie gacuan dalam pemesanan. Lalu selanjutnya untuk perizinan atau sertifikasi. Nah, di sini yang akan diajukan itu adalah izin edar karena kan membutuhkan persetujuan dari restoran mie gacuan itu dan
PT Pesta Pura Abadi sebagai pendiri restoran Mika Cuan itu. Selanjutnya bab 3 pengembangan produk jasa. Yang pertama roadmap pengembangan produk jasa, yaitu yang pertama adalah menentukan ide startup, yaitu ide startup itu berasal dari pengalaman pribadi saya. Lalu selanjutnya membuat bisnis model kanvas atau BMC, lalu analisis SWOT, lalu membuat logonya, akun Instagram, dan juga websitenya. Untuk selanjutnya pengujian produk simulasi. Dalam pengujian ini dilakukan yaitu pengujian konsep. Pada awal penciptaan konsep itu, saya tahu bahwa saya memiliki ide baru gitu. Karena ide ini tuh berasal dari pengalaman pribadi saya. Kemudian saya tuh menguji hipotesis ini dengan meminta saran dengan teman. Nah, alhasil teman itu mendukung dan berharap startup ini tuh dinotis sama admin restoran Mika Cuan, terutama PT Pustaka Abadi. Lalu saya untuk pendanaan pengembangannya nih, di sini dalam pendanaannya itu masih pada tahap preset, yang mana merupakan tahapan pendanaan yang paling awal. Nah, saat ini juga belum mengeluarkan banyak biaya karena kan pengembangannya baru logo, Instagram, sama website. Lalu untuk selanjutnya bab 4 mengenai aspek pengembangan bisnis. Yang pertama mengenai bisnis model kanvasnya. Nah, di sini terdapat kayak partner, yaitu partner yang terlibat, yaitu restoran Megajan sama Pesta Pura Abadi, PT Pesta Pura Abadi, lalu kayak activity, maupun aktivitasnya itu berupa proses pemesanan dan juga proses pembayaran. Lalu untuk kayak resource-nya itu berupa barcode. Untuk value proposition-nya itu apa namanya, dapat menghemat waktu, mempercepat pemesanan, dan juga harga tetap sama. Lalu untuk customer relationship itu pemesanannya online. Untuk customer segmentnya itu yaitu student atau siswa, lalu anak kuliah, dan juga anak pencinta pedas. Lalu untuk channelnya itu pastinya official website dari Mika Johan, lalu sosial media dan Play Store atau App Store. Lalu untuk cost structure-nya itu tetap membayar di kasir. Untuk revenue stream-nya itu membayar sesuai dengan yang dipesan, tanpa termasuk pajak yang pajak yang di pajak yang ditentukan oleh Mika Johan. Lalu untuk selanjutnya target dan pangsa produk jasa, yaitu targetnya ya pelanggan setia Mika Johan dan juga pencinta pedas. Lalu untuk penetapan biaya produksi, nah itu yang pertama membuat daftar pengeluaran untuk aset, karena dalam membangun sebuah startup itu kan dibutuhkan aset untuk jangka panjang, dan ini tuh bisa menunjang startup yang dibangun. Lalu saya yang kedua membuat catatan untuk pengeluaran, karena dalam pembuatan startup ini kan membutuhkan uang dan juga membutuhkan uang untuk membangun sebuah startup ini menjadi sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga menentukan berapa banyak uang yang diperlukan untuk memulai. Lalu untuk rencananya, nah saat ini kan telah dilakukan pembuatan akun Instagram sama website tambah logo ya untuk pemasaran, dan startup ini tuh nantinya akan dipasarkan dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Lalu mengenai bab 4 yaitu tim pelaksana kegiatannya. Pastinya kan PT Pesta Pura Abadi karena kan perusahaan yang mendirikan restoran kerajaan itu sendiri. Yang mana nanti perusahaan ini akan eh, perusahaan ini menyetujui dan bisa diajak sebagai key partner agar startup ini dapat berkembang. Yang kedua yaitu restoran Mika Johan. Nah, dalam saat ini diperlukan kerjasama dengan Mika Johan karena kasir merupakan bagian dalam pengurusan di sistem pembayarannya, yang mana pelanggan itu nanti akan mendapatkan barcode dari pemesanan yang telah dilakukan, kemudian barcode itu diserahkan ke kasirnya untuk scan barcode, yang kemudian akan muncul total pembayaran pelanggan. Untuk selanjutnya owner startupnya sendiri. Nah, sebagai owner itu bertanggung jawab yang startup yang akan dikembangkan dan mengembangkan Instagram dan juga websitenya. Lalu selanjutnya tentunya pelanggan Mega Johan, karena pelanggan ini akan berperan penting karena nantinya itu akan memberikan penilaian pada startup yang ada pada Play Store atau App Store-nya.
Kalau bintangnya baik kan berarti startupnya baik kan. Lalu selanjutnya mengenai bab 6 yaitu rencana kegiatan. Yang pertama pastinya tuh mengembangkan produknya. Karena dalam pengembangan produk ini sudah dilakukan dalam pembuatan logo, website, sama Instagram. Nah, rencananya akan membuat aplikasinya. Lalu selanjutnya pengurusan perizinan. Nah, di sini dalam pembuatan startup ini maka akan memerlukan izin, terutama pada PT Pesta Pura Abadi sebagai pendiri restoran Mika Cuan itu. Lalu saya pada promosi. Nah, pada saat promosi itu dilakukan di Play Store atau App Store serta melalui website dan Instagram yang telah dibuat sebelumnya. Lalu untuk bab 7 mengenai output kegiatan. Nah, dalam pengembangan startup ini diharapkan dapat menghasilkan output yang terukur, yaitu seperti yang pertama itu aplikasinya udah jadi, terus memperoleh izin edar, terus juga restoran itu menyediakan alat scan barcode-nya untuk pembayaran di kasir, lalu dan startup ini bisa digunakan untuk pelanggan mie gacoan. Di sini lampirannya yaitu logonya, lalu Instagramnya bisa diakses dengan link gacuan online dengan nama gacuan.online, lalu untuk websitenya ini. Nah, sekian pemaparan proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.